Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan yang selalu menantikan video-video terbaru dan juga debat yang dapat menambah wawasan kita melalui channel ini. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, satu tanggung jawab bagi kita di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kehebatan media yang canggih, maka kita harus bertanggung jawab tentang pengajaran kita dan juga terkait pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus muslim mengenai iman kita. Mereka yang selalu membahas tentang kekristenan, bahkan sedikit membahas tentang Quran dan hadis dan tentang keislaman, mereka justru lebih sibuk membahas tentang Alkitab. Semogalah lewat apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang disadarkan dan mereka mencari tahu dan membuka internet dan mereka melihat bahwa kebenaran itu bisa memerdekakan mereka dari dosa, karena pada hakikatnya Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Kali ini teman-teman kita lihat kembali seorang polemikus yang sangat dibanggakan oleh umat muslim dihajar habis-habisan. Mari kita lihat videonya, ini dia ya teman-teman, jangan skip. Kita akan buktikan pakai dalil. Iya. Pak, pakai dalil sanggup nggak? Oke. Sanggup, pasti sanggup. Ya, silakan. Anda mau bertanya duluan. Oke. Saya akan jawab pakai dalil. Sebentar dulu. Saya pakai dalil, kamu pakai dalil. Bukan Matius 4. Nggak usah terlalu panjang, Pak. Sebentar Matius 4, di situ dulu. Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Roh ini siapa, Pak? Jawab. Cuma Bapak kamu dipakai nanti untuk, dengar dulu. Otakmu nggak ada. Cuma kamu saya balik turunin dulu Pak Bomo. Saya ngomong nggak bisa teriak. Gini Zuma, jangan kau pakai teriak-teriak karena kau ketakutan. Kita diskusi, kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Caranya diskusi, kita jawab masing-masing pakai dalil. Dalilnya harus ditunjukkan. Bukan teriak-teriak macam anjing yang digebuk berkain-kain gitu loh Zuma. Sang penggugat bisa kasih timer, sang penggugat siapa timer? Nah, silakan kasih timer sang penggugat. Sang penggugat bikin timer. Kita pakai dalil dan kita pakai data dan kita berdiskusi sebagai manusia, bukan timer. Penggugat bisa tolong kan? Zuma, Kipri ya kamu, kita diskusi secara manusia bukan binatang. Ya, kalau kamu mau jadi binatang jangan diskusi di sini. Kita pelan-pelan ya, satu-satu. Silakan nyalain timer. Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit. Oke, kita judulnya Tuhan mana yang benar. Oke, ya, itu bukan Tuhan yang mana yang benar, kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Oke. Ya sudah. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? Siapa yang mau mulai nih? Kita sebentar, karena dia tamu, kasih aja duluan. Silakan Suma. Oke. Ya. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu dibawa untuk dicobai oleh iblis. Dibawa di mana? Coba ayatnya buka, di ayat mana? Matius 4. Kameranya dimatikan dulu. Dia tahu. Sebenarnya Bom enggak tahu, tapi setelah saya sebut baru dia tahu. Saya tahu Matius 4 ada Lukas 4. Sudah, saya ahlinya udah enggak usah. Kau yang tantang saya ke wajah orang lain. Iya, tapi saya tantang kau tapi kau bodoh. Nanti kau dengan saya gini. Nanti kau dengan saya. Oke, saya tanya dulu. Diam. Sampah kau giliran Bapak itu menjawab. Silakan. Lu yang ngatur. Dasar sampah nih. Sampah lu. Bodoh ini, sampah ini memang. Sampah ini orangnya. Ya, itu menunjukkan dia sudah ketakutan. Ya, itu kalau orang sudah ketakutan seperti itu, Pak. Ya, nggak akan bisa dengan pelan-pelan. Kalau orang ketakutan itu pasti begitu. Dia berupaya supaya kita itu kacau. Kalian berlapis 7, berlapis 5. Kenapa Anda katakan kau mulutmu di sini saya? Oh iya, kau hanya modal sampah aja. Udah mulut di sini kita bukan mulut besar kayak kau. Aku nggak takut loh. Mulutmu besar. Sudah kau bertanya, silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Saya yang punya ruangan. Mulutmu besar. Aduh. Kamu diam, Bob. Mulut sampah ini, dasar laki-laki bodoh nih.
Lu harus tahu ini room siapa. Saya ngerti, makanya Bom diam. Biarkan saya dengan Bapak tadi itu dialog gitu loh. Ngomong apa? Woi, bacot. Kok teriak-teriak? Jangan teriak-teriak, Zuma. Saya dikecilin, Tuyul. Tidak ada kecilin. Kita lagi nih. Nenekmu kiper, siapa pula bilang nggak ada dikecilin? Saya di sini aja mau dikecilin. Yang kecilin orang semua dia nanti orang tuli semua. Biar kau punya mulut itu. Dasar licik kau, Bom. Udah sekarang silakan jawab pertanyaan saya. Nggak usah banyak teori kalian. Pertanyaannya apa ini yang mencoba Yesus? Silakan. Nggak usah santun sok santun. Silakan. Ya pertanyaan setanan. Iya. Pertanyaannya. Kalau orang sudah ketakutan begitu, pertanyaannya siapa yang takut sama kalian? Nggak usah terlalu lebay kau. Orang tua nggak usah terlalu lebay kau. Jawab aja pertanyaanku. Jawab ini. Orang tua nggak usah lebay kau. Takut apa supaya sama kau? Apa yang kutakutkan samamu? Apa yang kutakutkan sama kau? Nabi kau aja kau nggak takut. Apa yang saya takutkan samamu? Ketakutan. Nenekmu kiper. Jawab aja. Silakan. Saya diam. Saya ingin dengar roh mana, roh siapa yang mencobai Tuhan Anda yang dalam rupa manusia itu kerjasama dengan iblis mencobai Yesus? Siapa? Silakan. Oke, ya, saya akan jawab. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, roh ini yang membawa Yesus. Kamu harus tahu roh apa yang membawa Yesus. Ya, di sini Yesus hendak dicobai sebagai manusianya, sebagai keadaan kemanusiaannya. Dia dicobai untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Pak Bambang turun ke bawah. Ya. Nah, di sini kemudian iblis membawanya. Jadi yang membawa itu iblis. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu katanya kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Terus Pak Bombom. Ya, Yesus berkata, karena si iblis ingin mencobai Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi roh yang ada di dalamnya adalah roh Elohim sendiri, yang adalah Elohim sendiri. Ya, Yesus mengatakan ada pula tertulis, karena si iblis ini memakai ayat Alkitab juga. Ya seperti nggak jauh beda dengan kaulah Zuma. Ini si iblis memakai ayat Alkitab, karena di sini dikatakan jika engkau anak Allah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memintakan malaikat-malaikatnya. Di sini dia sedang menguji Yesus itu Tuhan dan anak Tuhan atau bukan. Maka Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, jadi kamu iblis jangan mencobai saya. Itulah roh yang mencobai, yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Itu letaknya padang pencobaan itu di Yeriko. Saya sudah ke sana Zuma. Ya, saya sudah jawab Anda. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya, Zuma, tolong kau tunjukkan, ya, kau jelaskan tentang ayat Al-Qur'anmu. Al-Hijr ayat 6. Tolong buka apa buku Bom? Al-Hijr 15, tolong Pak Penggugat. Time-nya dikasih mati dulu. QS 15 ayat 6. Pak Penggugat, QS 15 ayat 6. Ya, bentar, saya stop dulu. Ya. Kalau begini kan enak diskusi, ya, jelas. Jadi kelihatan siapa yang Al-Hijr. Ya, tolong diangkat. Kita berbicara dengan datanya. Al-Hijr QS 15 ayat 6. Kemudian QS 23 ayat 70, karena isinya sama ini. Saya mau tes dulu ya. Oke, coba kau jelaskan ya. Kalau dia nggak mau baca, Zuma kau jelaskan. Zuma kayaknya ada suara, ada gangguan ini, gangguan signal. Al-Hijr ayat 6 ada suaranya dia. Terus Al-Mu'minun ayat 70, ya. Mana Zumanya? Zuma, suaramu mana Zuma?
Ada saya. Tenang, santai, relax. Santai, relax. Ya santai, relax. Tanya aja sepuasnya. Coba cuma kau jelaskan Al-Hijr ayat 6, Al-Mu'minun ayat 70. 5 menit. Mau 5, 10 Oke. 10 menit, 1 jam juga saya kasih. Terus kalau surah Al-Qalam ayat surah Al-Qalam ayat 51. 3 surah itu kau jelaskan. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Pertama. Kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Qalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya, pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila, dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan dengan ayat seperti saya tadi menjelaskan. Silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Ketika saudara mengatakan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut gila menurut saudara, Al-Quran Anda bawa di dalam surah Al-Hijr ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Situ diterangkan mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang kafir. Berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Tetapi kemudian tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu dijawab sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Surahnya sebutkan, tolong surahnya. Al-Quran. Surahnya. Surah apa ya? At-Takwir ayat 22. Buka tolong At-Takwir ayat 22. Ya. Ini giliran saya menjelaskan, Pak. Iya. Setanya kita kasih Bapak Subang. Catat aja nanti setelah itu Bapak belajar. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Iya, jadi gini, simak dulu pertanyaannya, Suma. Jadi tolong kamu sebutkan ayatnya yang menganulir ayat-ayat ini, yang menjelaskan bahwa dia bukan orang gila. Lah kan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Iya, ya makanya ayatnya tunjukkan. 22. Dengar dulu. Gitu dengar dulu, kan kamu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Sebentar, Zuma. Saya mau suruh baca ayatnya nangis. Enggak nangis. Gini, Zuma. Sudah bisa baca ayatnya, bisa. Ya, saya bisa enggak baca ayatnya? Dengar dulu pertanyaannya. Anda kedua. Kau dengar dulu pertanyaannya. Kau jelaskan. Pertanyaannya susah. Gimana sih? Bapak kan waktunya tadi bertanya dulu. Sudah. Giliran saya menjawab, dipotong-potong, kuyul. Giliran dia menjelaskan tentang Yesus, roh nggak dipotong, didengarkan. Giliran dia so tahu Quran. Pertanyaan saya belum. Sudah tahu nggak? Ya, kalau Bapak masih mau bertanya, silakan bertanya. Tadi saya kasih waktu. Makanya saya tanya dulu pertanyaannya. Pertanyaannya di sini kau sebutkan ayat-ayatnya yang mengatakan itu, terus kemudian kau jelaskan bahwa ayat Al-Quran ini perkataan si Allahmu atau perkataan siapa? Itu silakan. Pertanyaannya setumpuk gitu, ya udah diam. Oke, diam ya. Nah, saya jawab sekarang. Pertanyaan Anda itu perkataan orang-orang yang ada pada masa itu yang menanyakan kepada Rasulullah. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ini mereka ini siapa? Ini adalah orang yang ingkar terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah orang-orang yang kufur, orang kafir. Surahnya, dalilnya. Yang bertanya, dalilnya. Buka sang penggugat, buka Al-Hijr ayat 6. Iya. Enggak jawabannya Anda mana yang mengatakan dia bukan orang gila di ayat di surah berapa? Silakan. Kan tadi saya sudah katakan, Pak. Di mana? At-Takwir ayat 22. Pak sang penggugat, tolong buka di timer, di stopkan, buka At-Takwir ayat berapa? 22. Tolong buka. Iya. Pak sang penggugat sabar, Zul. Kita buka dulu, lihat supaya yang di live chat lihat benar nggak perkataan yang kau ucapkan dan kau kain-kainkan itu. Silakan sang penggugat. Silakan. Pagi bener macam kamma di tahu deh. Iya, tolo-tolo kamma kan no. Tama tong. Ji. Ngapa dia sampai kinjo? Aku tadi tapi tama tong kuliah sementas anu bahasa Quran. Sang penggugat bukain. Bisa ada yang buka nggak? Sungkei. Sudah Pak. Kapan saya waktunya menjelaskan? Cuma mau nunjukin ayat. Mana? Yang mana? Ya, temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Terus? Ya, bukan orang gila. Ini berbicara kepada Muhammad atau kepada temannya? Gimana sih, Pak? Ini kan Anda
bertanya, mana jawabannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila? Mas, kan yang dituduh Muhammad. Iya, Sekarang harusnya Muhammad membuktikan dia bukan orang ya, gila. itu harusnya, itu menurut Anda. Bukan Tapi temannya. Al-Quran tidak mau menuruti kemauan Anda. Nah, Alkitab juga tidak mau menuruti otak Anda. Lah, tadi ketika Anda saya tanya, apa yang Anda jelaskan? Iya. Anda mengatakan roh bekerja sama dengan iblis mencoba Yesus, kan? Nah, Baca apa? itu jangan Baca coba kau baca. Google kosongnya. Google Coba kosongnya. baca. Kalau Kristen lain kutanya, roh itu siapa? Mereka mengatakan itu adalah roh Elohim. Coba Gitu. udah Anda mengatakan tadi itu adalah roh setan. Gimana tadi sih? udah Yang dijawab mana ini? Zulkifli. Sekarang kau fokus saja jawabanmu. Silakan. Fokus gimana kalau Bapak mengganggu terus kayak orang Ya, pikun? silakan. Giliran saya Silakan. menjawab kok diganggu terus. Silakan. Lanjut. Silakan, bentar tanya lagi. Juma, sekarang saya bertanya kepadamu Juma. Di Yohanes 7 nomor 12, di mana penyesat itu dibantah? Silakan Juma. Yohanes 7 nomor 12. Di mana Yesus itu dibantah bukan penyesat. Di sana Yesus dibilang penyesat. Silakan Juma. Turunkan dia Pak Bom, turunkan buang. Yohanes 7 nomor 12 Yesus dibilang penyesat. Buang Pak Bom. Sampah itu. Masa nggak ada yang bantah? Ini gimana? Dicekeknya sama Roh Kudus. Buang Pak Bom. Bom otaknya udah salah. Bom udah salah ini. Bukannya susah. Ya, coba mana sih Zumanya? Apa orang tua? Udah Ya, menjawab tadi. Zuma. At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Iya. Tuh, Tampilin ada. Bang, tampilin Pak. Ada. Woi, Pak Bom, bayar. Kamu mengganggu saya soalnya orang tua. Kapan saya mau menjelaskan ini? Mm-mm. Aduh, gimana sih? En- Ini artinya dan temanmu itu adalah ini orang waktu saya gila. menjelaskan, Pak Tua. Tadi kamu Iya. dengerin diskusi. Silakan Ini giliran jelaskan. saya. Sebentar Silakan. baru Anda tanggapin. Silakan. Panik kali Silakan. lah kalian yang panik, bukan aku. Silakan. Ya. Jadi gini, ayatnya wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Lalu di ayat lain diterangkan jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari salah satu dari kalian. Tetapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Oke? Jadi dia bukan orang gila. Yang dikatakan gila, yang mengatakan gila ini adalah musuh-musuhnya. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang mengatakan dia orang gila. Nah, sekarang kita buktikan aja pernyataannya. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Kita pun mengatakan langit bertiang. Di dalam kitab Ayub. Sekarang yang gila siapa? Jangan Zuma. Zuma Jalur sekali ini. lagi kamu turunin dulu Pak Bom. Nggak bisa turunin dulu. Zuma pakai otak lah. Kalau kamu ditanya Al-Qur'anmu, kamu jawab pakai Al-Qur'anmu. Jangan lari-lari ke Alkitab. Saya ditanya Alkitab, saya tidak pernah lari ke Qur'anmu karena Qur'anmu nothing bagi saya. Jadi kau jawab aja pakai Al-Qur'anmu. Kau banggalah dengan Al-Qur'anmu itu. Jangan kau ngemis-ngemis ke Alkitab. Ya, cuma itu pakai otak. Silakan. Justru karena saya bangga orang tua. Makanya saya perlihatkan bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran pun mengatakan langit tidak bertiang. Kita pun mengatakan bertiang. Yang mana yang gila? Oke, saya lanjut. Diam. Yang gila nabimu. Itu kan udah dijelas nabimu yang gila. Itu udah ditulis. Yesus diterangkan di dalam kitabmu juga gila dan dipercaya oleh keluarganya. Nggak ada. Markus 3 ayat 20 sampai Ini 21. nabi. Keluarganya percaya bahwa Yesus itu gila. Gimana tuh? Ini temanmu, ada tulisan teman. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Ini temanmu kok gimana? Iya, makanya saya tanya temannya. Ini temanmu, bukan Muhammad. Dan di ayat aslinya juga tidak ada kata Kamu mau menjelaskan Muhammad. Al-Quran rupanya. Saya diam nih. Ya, Kalau kamu menjelaskan. saya akan jelaskan kepadamu karena Anda tolol dengan kitabmu sendiri. Baik. Ya. Oke, silakan. Sekarang Silakan Anda di jelaskan Al-Quran. mana kau Sekarang- coba di ayat ini kau tunjukkan kata Muhammad di bahasa aslinya. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi kamu nggak ngerti kalau yang dimaksud di situ adalah Muhammad. Iya, nggak ngerti karena nggak ada kata Muhammad. Oh, begitu ya. begitu. Iya. Coba tunjukkan kata iya, Muhammadnya. iya, iya, Coba iya. mana tunjukkan kata Muhammadnya. Oke, sekarang yang Anda katakan di ayat Di mana kata Muhammadnya? Sabar, Pak Tua, sabar. Di mana kata Muhammadnya? Hai anak Saya juga akan kecil. tanya Anda Hei, di dalam surah Hijr orang ayat gila. di mana disebut Muhammad di situ. Orang gila mana kata Muhammad? Oke, yang Al-Hijr dikatakan di Al-Hijr ayat 6 ada kita kata buka. Muhammad di situ. Kita buka, nggak pakai kata Muhammad. Oke, kita buka. Oke, Tolong silakan. Pak Muhammad buka. Di Al-Hijr kita tidak usah pakai kata Muhammad. Ya. Oke. Mantap ini ya. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nggak pakai kata Muhammad. Kau orang gila. Coba kau bantah bahwa kau bukan orang gila.
Ya siapa di situ yang disebut orang gila, Pak? Yang diturunkan Quran. Kau diturunkan Quran nggak? Oh, oke. Nah sekarang Ya. yang dituduh gila siapa? Yang dituduh gila orang yang diturunkan Quran. Iya, siapa Benar-benar namanya? orang gila. Iya, siapa namanya? nggak ditulis namanya? Yang diturunkan Iya, siapa? Quran benar-benar orang gila. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Nah, Ini yang saya katakan inilah. kepada saudara. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu bukanlah orang gila. Siapa yang dimaksud situ, Pak? Zuma, tadi Ya. kau minta kembali ke ayat ini kan, kita baca sama-sama. Iya, betul. Iya, Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya Iya. engkau benar-benar orang gila. Yang diturunkan Quran itu siapa? Nah, terus Nah, kau terima Yang Quran dise- nggak? Kau percaya Quran iya. nggak? Oke. Kau percaya Yang Quran nggak? disebut gila siapa? Yang disebut gila siapa? Yang diturunkan Quran, kau terima Quran nggak? Iya, makanya kan Bapak nanya, yang tidak Iya. gila itu kok tidak disebutkan namanya Muhammad? Yang disebutkan orang gila, yang tidak gila tidak disebutkan di sini. Jadi yang diturunkan Quran itu orang gila. Kau diturunkan Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau orang gila Ya. bukan? Kau Nah, orang itu gila tuduhan bukan? orang-orang terhadap dia yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, nggak ada kata Muhammad di Betul? sini. Nggak ada kata Muhammad. Nah, terus Nggak kenapa ada Anda kata cari nama Muhammad. Muhammad di dalam ayat yang Nggak. saya tunjukkan kepada saudara? Nggak ada. Saya setuju. Jawaban Saya sama. sangat, Di saya ayat sangat. yang Anda tunjukkan juga pun saya Zuma. katakan tidak ada nama Muhammad, yang kutunjukkan juga nggak ada. Terus apa masalahnya? Zuma, Apa? makanya Apa, Pak? kelasmu masih Kelas sanawiyah, Bapak makanya di saya mana? ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Itu baca dong. Tadi Iya, yang dituduh gila naikkan lagi. siapa? Iya, yang diturunkan dituduh gila siapa? Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Ya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Nggak ada kata Muhammad di situ. Nah, lalu siapa? Al-Quran itu diturunkan Nah, kepada siapa? Nggak tahu, kau jawab deritamu itu. Oh, nggak tahu. Siapa? Itu kitabmu. Nggak Ya, tahu. waktu saya udah Nggak habis, tahu. giliran saya sekarang. Nggak bisa, kau belum jawab ini. Loh, Belum saya kau, sekarang, Pak. belum kau 5 menit jawab. Saya menjawab Belum, diganggu sama Anda. belum kau jawab. Kau jawab ini dulu. yang mewakili Bobo Orang pada saya. Cuma makanya kelasmu itu kelas sanawiyah, makanya saya ajari ya. Di sini dikatakan wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau orang gila. Jadi yang Sebenarnya ada diturunkan kasus. Quran siapa? Yang Terus? diturunkan Quran siapa? Nggak disebutkan Muhammad di sini di bahasa aslinya. Jadi siapa yang Berarti siapa benar-benar yang gila? dituduh gila di situ? Nah, Anda? yang kau terima Al-Quran nggak? Saya nggak pernah terima Quran, saya buang. Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Quran. Pasti. Nah, berarti dong. Itu kan kau teman benar-benar, saya, Bos. berarti kau benar-benar gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Sakit. Kan sudah kujawab tadi. Kan sudah Mana buktinya? Mana dalilnya? jawab sama aku. Mana jawabanmu, Zuma? Mana jawabanmu, Zuma? Mana? Wa ma sahibukum Mana? Mana yang Zuma? Mana yang membuktikan? Zuma, mana ayat? Sebentar, kau belum jawab. Kau anak sanawiyah, otak kau mesti saya ajarin. Zuma, di sini dikatakan bahwa kau diturunkan Quran. Orang tua, waktu udah habis. Turunkan dulu Pak Bombom, turunkan dulu. Jadi jangan kau usah tarik urat lah kayak orang gila. Turunkan dulu. Kalau kau nggak mau mendengarkan, saya turunkan. Di sini Zuma diberkata bahwa orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Kau mengakui kau menerima Quran. Dengar dulu. Kau mengakui bahwa kau menerima Quran. Berarti kau benar-benar orang gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Di mana ayatnya bahwa kau bukan orang gila? Silakan, itu yang saya tanya. Mana? Ini Yang mana? yang tadi saya terangkan kepadamu itu. Coba, naik. Tadi surah apa? Surah apa tadi? Pak Sang Penggugat tadi naik, yang tadi temannya. Itu temanmu yang orang gila atau kau yang orang gila? Coba kita lihat. Yang tadi ayatnya. Nah, tadi udah, apa? sekarang giliran saya bertanya sama Belum. Di sini Ini Zuma. 5 menit tadi. Zuma. Penipu, orang tua, kafirun, lanatullah. Waktu saya setan. 5 menit udah habis. Giliran saya Zuma, bertanya samamu. di sini kata-katanya temanmu itu bukanlah orang gila. Di sini temanmu, mana kau buktikan bahwa kau bukan orang gila? Kampret. Diskusi.
Waktu 5 menit itu udah habis tuyul pemakan babi. Giliran saya bertanya samamu. Turunin dulu Pak Bombom. Mulutmu itu jangan gitu ya bangsat ya. Kurang ajar lu ya Juma. Biarin Dulu ya. Nggak ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya, iya. Nah, baik, saya goblok bahasa Arab. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Anda. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, Curang saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Kalian penyembah bangke. Kain Juma. Mentang-mentang Tuhan itu manusia. Saya orang gila. Kau bilang 2 menit. Terus menjawab 5 menit. Oke. Tadi Jadi begini, yang di room, yang di live chat, ya udah diturunin dulu Pak Bombom, diturunin dulu Pak Bombom. Kau Turunkan dulu Pak Bombom. Buktinya turunkan. Turunkan dulu. Lu kan bukan Ibrani, Roma kan? Sebentar, jangan dipotong-potong dulu, teman-teman, supaya jangan ini. Saya cuma mau kasih tahu yang di live chat. Berarti Zuma mengakui dia adalah orang gila, sesuai tadi surah tadi yang dikatakan di Al-Hijr 15 ayat 6 bahwa yang diturunkan Quran itu adalah si Zuma dan umat Islam. Berarti mereka orang gila. Karena di sini tidak pernah dikatakan Kalau saya Muhammad. gila, saya ikut kalian yang Jadi dia orang, jadi dia sudah mengakui. Yang manusia, anak Maria. Ada ayatnya itu kamu framing. Tuhan yang berkembang biak. Nggak ada ayatnya itu kamu framing. Nggak ada ayatnya yang menyembah manusia. Nggak ada. Aku ditanya. Nggak ada. Saya sekarang bertanya. Ya, gue yang jawab. Nanti lagi itu Baskur, nanti lagi. Giliran saya sekarang. Jadi kau akuin. Jadi kau orang gila ya Zuma, kau akui ya kau orang gila ya. Yesus Markus 3 nomor 20. Al-Hijr diakui gila. Al-Hijr ayat 6 itu mengatakan Aceh dengar ini dulu. Ini jawabannya Suma, ini jawabannya Saya Suma. lebih nafsu kepada pohon pisang. Ini jawabannya Suma. Giliran Andai saya saja bertanya kambing itu sama bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Kalau begitu Pak Bombom share screen dulu deh sama punya saya juga nih Pak Bombom biar dia dengar bahwa orang gila Ya, dia. andai saja kambing itu Oke, bisa pakai silakan, lipstick, Pak Bombom. saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Aduh, jangan-jangan kita ini berarti Pak nafsunya batang pisang sama kambing. Gila. Bener gila berarti dianya. Itu saya ngatakan itu karena siapa Supiatul ngaku teman saya, terus saya ditanya apa. Enggak lah, itu memang kamu sukanya doyannya kambing sama batang pisang. Daripada sama Supiatul, mending saya sama kambing. Itu kan buat kalian sebenarnya. Itu lain ceritanya. Saya bertanya, giliran saya bertanya. Ya, tanya. Loh, apa? Oke, mana Bapak tadi tuh? Temernya, munculkan temernya. Tanya aja. Mana temernya? Temernya kasih Ya, ya. tanya aja. Ya, jadi Mana Pak? jadi yang di yang licik itu. jadi yang di live chat ya, yang di live chat Akan bahwa ngomongin sendiri Pak Lid. sebentar packing live chat. Jadi Pak yang di live chat, yang di live chat dengarkan ya bahwa si Zuma sudah si Kipli ini sudah mengakui bahwa dia adalah orang gila. Jadi pahamlah kalau berbicara dengan si Kipli ini dia adalah orang gila karena dia mengakui dia adalah orang gila. Jadi si Kipli ini benar-benar orang gila karena nabinya pun dia katakan gila. Jadi dia orang gila dan nabinya pun orang gila. Dia ngomong loh, bukan saya ya. Jadi yang di live chat, coba live chat, coba yang live chat, yang di live chat pahami ya. Tadi Al-Hijr mengatakan tidak ada kata Muhammad orang gila, tapi dia ngotot itu adalah Muhammad adalah orang gila. Jadi dia sedang menghujat nabinya sendiri ya. Dia sedang menghujat nabinya sendiri. Karena apa? Saya mengatakan itu di situ tidak ada tulisan Muhammad di dalam kitab itu, di dalam surah itu tidak tertulis nama Muhammad. Jadi yang gila itu adalah si Zulkifli diakui. Nah, tetapi dia ngotot itu adalah Muhammad. Oke teman-teman, silakan yang lain. Tadi di awal dia menuduh Rasulullah gila. Turunkan dia lagi kalau udah ketakutan. Ini kau ngobrol biar saya bicara dulu ya. Sang penggugat baca WA sebentar ya. Iya nanti kita bikin tabel baru. Karena ini tabelnya dengar dulu. Iya sabar, saya mau bikin tabel baru. Saya mau bikin tabel tentang Zuma dengan sholat tabel 2 supaya tabelnya enak. Ini kan tabelnya kan Pausang, saya mengundang Pausang. Kita bikin ulang aja supaya kita bisa mulai, oke?
Pak Sambuga bikin dulu, baru kita tutup, baru kita mulai lagi dan lebar ya. Nanti masuk lagi. Oke. Coba, Ya, buat bikin jadi dulu. gini Pak Bambam sebelum ditutup. Ya. Jelas tadi Tom tadi turunin Pak Bambam dinaikin lagi. Heran Pak Bambam juga aneh. Sudah, tenang, saya bikin tanda Gini. dulu. Imam Fremi dia Gini. kata-kata itu. Boleh saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Kalau nggak, ya sudah. Jelas tadi pertanyaan saya Al-Hijr 6. Di situ di dalam kurung Nabi Muhammad. Makanya saya katakan di situ tidak ada kata Muhammad. Tapi dia bilang yang diturunkan Quran itu adalah Muhammad. Saya justru bukan Muhammad. Yang menerima Quran itu yang dibilang orang gila. Dan si Zuma ini, si Kipli ini ya, anak sanawiyah. Ya, dia masih sanawiyah kelasnya. Ya, dia mengatakan dia yang gila. Nah, dia sudah mengakui dia gila. Nah, ketika dia mengakui dia gila, dia kembalikan lagi bahwa itu yang diberikan Al-Quran adalah Muhammad. Jadi dia sendiri yang mengatakan Muhammad itu sesuai dengan Hijr itu dituduh orang gila. Jadi mulutnya dia sendiri yang mengatakan. Saya justru mengatakan tidak ada di situ nama Muhammad karena tidak ada dalam kurungnya. Itu jadi paham ya. Sudah selesai, silakan. Oke, teman-teman, Sambuga sudah bikin thumbnail sudah? Biar kita buka sesi yang baru aja supaya enak. Ini karena thumbnailnya tadi Paul Sang dan Pak Bambam, nggak enak. Iya. Dah. Sudah, thumbnailnya sudah jadi? Ya. Biasa ini. Ini Sambuga, ini sudah teman-teman dari Muslim sudah banyak di bawah ya. Ada maaf ini ya. Ini ada Al-Yubi, ini Al-Yubi, ini Ibu Rifa. Malam Ibu Rifa, Assalamualaikum. Shalom Pak Bambam, selamat malam. Malam Bu Rifa. Ya. Ya. Al-Yubi. Malam Al-Yubi. Al-Yubi. Iya, nanti kita masuk di season kedua aja ya. Ini saya punya sudah waktu ini channelnya. Nanti teman-teman kita lanjut saja ya. Kita lanjut aja ya. Saya cuma Oke, sebentar silakan. Pak Bambam, karena kan Boleh, sudah boleh. malam. Saya juga punya keluarga besok pagi. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar lumayan ribut lah gitu ya. Lumayan ribut dan keras suara, apalagi dari Ustadz yang digemari dan dijagokan oleh para polemikus Muslim dan Islam pada umumnya, yang selalu tampil di media dan di YouTube, yang selalu membahas tentang kekristenan. Bahkan dia dipanggil pakar kristologi, dan di berbagai tempat dia memang tampil dengan caranya yang begitu keras suaranya, walaupun isinya itu nol semua. Kenapa nol? Dia tidak ahli di dalam Alkitab, dia tidak ahli dalam kekristenan. Dia hanya ngaku-ngaku ahli, bahkan lompat sana sini dalam hal membahas Alkitab. Memang kegemaran mereka ini adalah kegemaran untuk lompat-lompat, baca satu ayat, pertanyakan, lalu lompat sana sini, tuduh sana sini. Nah, hal itu sungguh merepotkan orang Kristen. Kenapa repot? Ya karena menghadapi orang yang sebenarnya tidak mau belajar, itu sulit teman-teman. Mereka bertanya, tapi bukan untuk belajar gitu ya. Bukan untuk belajar, bukan untuk mendengar penjelasan dari para apologetik Kristen. Bukan. Mereka itu bertanya hanya untuk mengetahui dan untuk mencari kesalahan. Perhatikan para polemikus ketika bertanya lalu diberikan jawaban, pasti mereka bilang itu bukan fakta, itu bukan kebenaran. Kenapa? Mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka sedang mencari sensasi, dan itulah yang ditampilkan oleh Ustadz ini. Kita tahu teman-teman, coba cek berbagai macam jawaban yang sangat baik teologis dari para apologetik Kristen yang sudah berulang kali berdebat, berargumen dengan penuh data dan fakta. Dia tidak sama sekali mengerti, bahkan tidak menambahkan pengajaran yang benar sehingga memperbarui cara pandangnya terhadap kekristenan. Dia tidak menerima itu, dia tidak mengerti itu, bahkan dia tidak ingin sedang belajar. Dia sedang mencari cara untuk mengaburkan kebenaran. Maka kalau kita tidak hati-hati, orang-orang Kristen yang tidak belajar Alkitab atau tidak membaca Alkitab, tidak mau mendengarkan para apologetik Kristen, bisa dikaburkan, bisa dibawa kepada pengajaran yang membutakan mata dan membutakan iman. Teman-teman, bahwa apa yang dipertanyakan oleh beliau di dalam debat tadi udah dijawab dengan baik.
Udah dijawab, tapi dengan suara nada tinggi dan lompat sana sini, itu mengaburkan pesan yang disampaikan tentang keyakinan Kristen Alkitab tentang Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikan, yang ditentang oleh polemikus ini adalah kebenaran Injil Yesus Kristus. Samalah ini dengan pekerjaan yang dilakukan oleh setan, ya. Kalau kita mau melihat pekerjaan setan itu menentang otoritas Kristus. Mengutip dari Dr. Anderson, yang dihalangi, ditentang oleh setan itu otoritas Kristus. Bukan perbuatan baik, bukan moral yang baik, bukan. Yang ditentang itu adalah otoritas keselamatan yang diprakarsai oleh Allah melalui Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh, cara-cara itulah yang dilakukan oleh Ustadz ini yang paling digemari dan menjadi jagoan-jagoan dari para polemikus. Sampai kapanpun kalau dia tidak sadar, dia masih seperti ini, maka dia tidak akan mungkin mengerti kebenaran. Pegang kata-kata saya. Karena sebenarnya pikirannya dia buta, terselubung. Jadi kalau mau dibuka hatinya, dia harus mendengarkan orang-orang Kristen menjelaskan imannya. Bukan dia yang harus didengarkan. Itu kan keliru, terbalik. Nah, tetapi karena dipertanyakan iman kita, dipertanyakan Alkitab kita, maka diberi jawaban. Dia mau dengar atau tidak, dia mau ngerti atau tidak. Biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk membukakan mata hati polemikus ini dan para pendengar. Yang mendengar video-video dari YouTube ini, dari channel saya, semoga kalian itu mendengar dengan baik, bedakan jawaban-jawabannya, dan semoga kita diterangi oleh sang kebenaran. Tujuan kami cuma satu, bagaimana kebenaran itu diberitakan dan diselamatkanlah kalian oleh karena pendengaran. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Itu tentang Kristus Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini dulu teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.